selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu bersama dengan Kak Golda dan Kak Daniel. Sebelum kita masuk di ibadah, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita masuk di ibadah, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita masuk di ibadah, kita mau menyanyi lagi ya Kak, dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak? Kak Reni. Adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita siapin dulu yuk Alkitab kita dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kalau adik-adik udah siap, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ketemuan kami tempat ini Bapak, sebagai membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu jangan berlalu begitu saja, tapi Tuhan melepaskan kami ada lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita baca dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Radif, tibalah mereka di padang gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di tempat gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kuberitakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir.
dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadikan harta kesayanganku sendiri dari bangsa segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Nah, adik-adik jangan lupa dengar cerita yang satu ini ya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita tentang Tuhan menolong semua orang yang datang kepadanya. Ada seorang anak yang hidupnya dalam kesusahan. Bapak dan mamanya seorang pemulung. Adik-adik tahu kan pemulung? Setiap hari mereka mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Hasilnya hanya untuk makan sehari. Dan mereka tidak mempunyai tempat tinggal, hanya tidur dalam gerobak. Anak itu pun tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain, bahkan teman pun tidak punya. Pada hari Minggu, dia pun tidak bisa beribadah seperti kita, karena dia tidak mempunyai baju, sepatu untuk layak beribadah. Hanya sepasang sandal jepit yang dia punya. Anak ini pun juga tidak bisa bersekolah seperti adik-adik yang lain, karena orang tuanya tidak mampu. Adik-adik, meskipun mereka susah, mereka tidak lupa untuk berdoa pagi dan malam. Sehingga suatu saat sang bapa menemukan sebuah tas di tempat sampah. Dan tasnya seperti kelihatannya bagus. Di dalam tas tersebut ada dompet yang berisi uang yang sangat banyak. Tiba-tiba bapaknya berpikir kalau kita akan membeli rumah yang sederhana agar mereka tidak tidur lagi dalam gerobak yang kecil. Namun adik-adik, sang bapak tidak tenang karena uang itu bukan miliknya. Mungkin sekarang pemiliknya sedang bingung kemana isi dompet dan uangnya. Apakah jatuh di jalan? Apa terbuang sampah yang dia buang? Pasti sudah ditemukan orang. Pemilik tersebut merasa cemas dan putus asa. Tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Ia melalui CCTV melihat seorang pemulung yang berdiri di depan pagar rumahnya. Akhirnya si pemilik itu membukakan pintu. Sang pemulung dengan sedikit takut memberikan tas tersebut dan berkata, "Gugup, apakah tas ini milik Bapak? Saya tidak mengambil apapun di dalam isi tas tersebut. Saya pun hanya melihat alamat rumah ini. Tolong Bapak periksa tasnya kembali." Si pemilik terkejut, seketika gembira. Ternyata masih ada orang yang jujur yang mau mengembalikan barang miliknya. Sebagai tanda terima kasih, ia menolong sang pemulung dan keluarganya untuk hidup yang layak. Akhirnya, mereka membelikan rumah yang sederhana dan memberikan modal usaha kepada keluarganya. Kini mereka bisa hidup yang layak karena pertolongan Tuhan. Mereka tetap hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel juga mendapatkan pertolongan Tuhan ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam penderitaan di tanah Mesir. Dan Tuhan mendengar serta menolong mereka. Hingga suatu saat Tuhan memanggil dan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel, membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi Firaun, Raja Mesir, tidak mau membebaskan orang Israel. Belum lama berjalan, Raja Firaun dengan semua pasukannya mengejar bangsa Israel. Mendengar derap kaki kuda yang semakin mendekat, bangsa Israel semakin takut, karena di depan mereka terbentang laut Tirberau, Laut Kolsom atau Laut Merah. Dalam ketakutan itu, lalu Tuhan melakukan tanda mukjizat melalui tongkat Nabi Musa. Laut pun terbelah menjadi sebuah jalan raya bagi bangsa Israel. Ketika Firaun dan pasukannya memasuki jalan di laut tersebut, maka air laut pun segera menutupi jalannya itu, dan Firaun
serta pasukannya mati tenggelam di dalam laut Tiberau. Nah adik-adik, dalam perjalanan saat tidak ada air, maka Tuhan memberikan mereka air segar dan batu karang. Ketika mereka mengeluh ingin makan roti dan daging, Tuhan memberikan mereka ham dan burung puyuh. Akhirnya mereka sampai di sebuah padang yang terletak di bawah kaki gunung Sinai. Di sini mereka berkemah, sementara itu Musa naik ke gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa Allah berjanji bahwa berkat-Nya akan berlimpah. Bagi setiap umat yang setia hidup taat kepadanya, pertolongan Allah selalu ada untuk umat-Nya yang setia dan taat kepada Allah. Gimana ya caranya adik-adik taat? Ya dengan adik-adik rajin berdoa, rajin ikut IMPA, dan pastinya mendengarkan nasihat papa dan mamanya. Nah adik-adik, kita akan meresponi, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Nah adik-adik, kita akan mau doa syafaat. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu kami, biar bisa taat dan melakukan perintah-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja dan pelayanan kami. Tak lupa kami memohon agar pandemi ini segera berakhir, supaya kehidupan bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal, dan kami juga mau mendoakan presiden dan wakil presiden. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita siapkan amplop putihnya, lalu kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. 2 kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Nah, adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Sebelum itu Kak undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang kami dengar ini berguna bagi kehidupan kami pas hari ya Tuhan. Dan juga berkatlah persembahan kami ini Tuhan, supaya bisa memberikan terbaik buat Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita udah di penghujung ibadah. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami selesai ibadah, jaga dan pelihara kami sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah.